Yang naik yang jenggoten tok, yang nggak jenggoten nggak boleh naik. Tapi karena larinya cepet, was sering nabrak, dikit-dikit tabrakan bruk, nabrak sapi, bruk, nabrak apa gitu. Lah NU biasa. Ya, Ki Gede Pemanahan ketika pengen membangun alas Mentao disuruh puasa 20 tahun sama Sunan Kalijaga. Akhirnya puasa di Bang Lampir Gunung Kidul, pantat bekas puasanya sampai batunya dekok. Punya anak Danang Sutawijaya mbubak alas Mentao, mendirikan Mataram 1758 dipecah oleh Belanda jadi Jogja sama Solo jadi Giyanti. Akhirnya Jogja jadi Amangkubuanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, puasa 7 tahun, lahir Joko Tingkir. Gitu. Nah calon Raja Mataram nggak mau jadi raja, namanya Bagus Harun. Karena pengen melahirkan anak jadi raja tapi alim. Maka Bagus Harun keluar dari kerajaan, puasa di daerah Pagotan Ponorogo, belakang pabrik gula. Tirakan di samping sumur. Sumur yang dipuasani naik airnya 7 meter pas 27 Ramadan. Oh aku untuk Lailatul Qadar. Karena sumur yang menghasilkan Lailatul Qadar, maka sumurnya disebut sumur Sewu Wulan. Orang sekarang menyebutnya Sewulan, maka kampungnya dikenal dengan kampung Sewulan. Raden Bagus Harun punya anak, ganasnya luar biasa, perempuan, fatayat. Enggak ada yang berani nikahi dia saking kerasnya, sampai dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap. Enggak ada yang berani nikah, dinikahi Raden Santri, punya anak Mbah Makdum, lahir punya anak Mbah Maklum, Mbah Tafsiran, ada Mbah Kolyub, ada Mbah Ilyas, nikah punya anak Mbah Nafiqoh. Perempuan galaknya luar biasa. Gak ada yang berani nikah, dinikah sama Kiai Hashim Asy'ari, nikah sama Nyai lahir Kiai Wahid Hashim, nikah sama Nyai Solikah binti Bisri Sansuri, lahir anak Abdurrahman Wahid, seorang presiden Indonesia walaupun 2 tahun. Nah, ini tirakat semua mboknya itu dulu. Di Jogja ada orang nggak terlalu pinter namanya Sukirah. Pengen punya anak jadi raja, padahal bukan keturunan raja. Tetangganya cuma bilang paling kamu nanti jadi rajanya ketoprak anakmu. Tapi nekat puasa Bu Sukira 9 bulan, pengen punya anak jadi raja, ya Allah ya Allah. Keluar anaknya laki-laki jemblok keriting, dikasih nama Soeharto, jadi presiden 32 tahun. Loh itu makanya dulu orang itu kalau punya hajat besar senjatanya puasa. Laki-laki mencintai perempuan paling cantik sak fatayat kok ditolak, puasa kalau laki-laki dulu. Iya, masuk masjid baca ya Rahmanu ya Rahim 7 hari 7 malam, I love you. Kalau nggak percaya dibalik, perempuan mencintai laki-laki paling ganteng, puasa baca ya Rahmanu ya Rahim. Kalau nggak santri cari pohon besar, bacanya Sunamata Kaji Hajiku Jaran goyang tak goyang, I love you. Loh, itu puasa. Jadi puasa itu menghasilkan energi yang aneh. Orang pengen kuat, puasa baca la haula wala quwata illa billah. Tapi juga bisa kuat baca Sunamata Kaji Hajiku Bandung Bondo puasa. Pengen kaya, puasa bisa, ya Fatahu ya Rozak, sholat duha. Kalau nggak mau ya Fatahu ya Rozak, puasa di Gunung Kawi, pulang ya kaya. Nggak puasa. Loh makanya puasa ini punya energi yang universal. Tidak perlu Islam, tidak perlu baik, seperti yang dinyatakan oleh Yai Said. Hikmah itu tidak pandang bulu. Dan puasa itu mampu melahirkan hikmah tersendiri. Dukun santet kalau puasanya kuat, santetnya juga teksek. Dia. Makanya ini puasa. Dulu nenek moyang kita hobinya puasa. Dan yang ngerti puasa bukan cuma manusia. Ayam juga ngerti puasa. Ayam itu kalau mau neteskan telurnya puasa 21 hari. Telurnya netes. Ulat kalau mau terbang jadi kupu-kupu puasa, jadi kepompong, nanti terbang jadi kupu-kupu. Ular kalau mau ganti kulit puasa 41 hari. Mudah-mudahan puasa kita seperti puasa ulet.
Habis puasa terbang jadi kupu-kupu. Jangan kayak puasanya ular. Habis keluar ular lagi. Habis ganti kulit ular lagi. Nenek moyang kita kuat-kuat dulu. Iya kuat-kuat. Bisanya cuman semelai Rahman Rahim. Tapi sakit gigi sembuh. Dukun bayi senjatanya cuman kuoto. Tapi tirakatnya kuat. Bus gitu keluar. Makanya nenek moyang kita nggak ada takutnya. Dan puasa ini bisa pakai apa saja. Santet pakai puasa ya kuat. Bahkan cari nomor pun pakai puasa juga tembus. Nah, ini puasa. SDSB. Makanya nenek moyang kita ketemu singa. Oh gitu singanya. Kita cuman ke singanya pergi. Sakit gigi sembuh. Begitu sekarang orang takut puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Basin tok. Lah ya makanya dulu orang tidak pernah takut apapun. Bambu runcing sama tentara enggak takut. Sekarang jangankan sama tentara Belanda, jangankan sama singa, orang sekarang sama melinjo takut. Monggo melinjo dan kenapa? Asam urat. Orang sekarang penakut. Orang ayam itu makanan manusia, begitu ayamnya pilek, manusianya ketularan. Lu burung. Lah ya, orang sekarang ketemu santan takut. Enggak. Kolesterol. Manusia jadi penakut karena punya senjata dari Allah enggak pernah dipakai. Dengar puasa, puasa lagi. Akhirnya remuk tubuh manusia modern, rentan sekali manusia modern ini. Akhirnya kalau sudah rentan pasrah sama dokter, masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, dokternya nggak lupa, kamu tak operasi tapi puasa dulu ya. Nah, ya, dokter mau nangani dengan cara puasa. Loh, makanya kita ini diajarkan puasa. Makanya enak ibu-ibu itu sekarang. Walaupun nggak puasa full, ada puasa enteng-entengan sekarang. Jadi tidak cuma people power yang enteng-entengan. Puasa pun ada enteng-entengan, namanya diet. Diet. Nah, diet kalau keterusan dead. Loh, ini pelajaran dari Allah. Kenapa kita takut? Lu makanya begitu kita ini puasa udah nggak kenal masalah. Lu makanya kekuatan hebat itu muncul dari orang yang bisa puasa. Tapi puasa kita ini beda dengan puasa kesaktian. La'allakum tattaqun. Nah, apa sih la'allakum tattaqun? Agar kita menjadi orang bertakwa. Takwa itu apa? Menghadapkan wajah kemanapun merasa melihat Allah, Allah. Kenapa kita bisa merasa melihat Allah? Dengan puasa. Karena dengan puasa ego kita tuh turun. Kenapa? Karena kita ini punya dua elemen. Manusia itu sudah kenal Allah. Wong sebelum turun dari langit sudah dikenalkan. Alastu birabbikum, kamu lupa enggak kalau aku ini Tuhanmu? Nyawa jawab, qalu bala syahidna ya Allah, aku jadi saksi engkau Allah. Fanfukhur ruh, maka ditirup ke dunia. Lah di dunia ditampani oleh daging. Daging apa? Daging yang diproduksi oleh bapak dan ibu dari sisa makanan yang paling bagus, namanya nutfah. Ini kan sari makanan dunia. Punya bapak, punya ibu dicampur, titipkan di rahim ibu. Makanya perempuan itu namanya sawah. Nisa hukum harsul lakum, perempuan itu sawah karena tempat menanam. Jadi sampean nggak bisa mengingkari kodrat sebagai tempat menanam. Tempat menanam. Jadi sampean itu sawah. Laki-laki ini yang punya sawah. Makanya sampean laki-laki harus tahu, kalau sawah pengen tanamannya bagus, jangan terlalu banyak sampah dan banyak rumput. Maka perempuan kalau pengen tanamannya bagus, bersihkan. Seperti sawah tanpa rumput dan tanpa sampah. Agar bersih, kalau sudah tumbuh jerawat, masukin salon.
Loh gitu. Perempuan itu harus selalu bersih karena tanamannya biar bagus. Nah itu tugas laki-laki, belikan lipstik, belikan bedak. Tangannya nggak boleh kasar, belikan mesin cuci. Tubuhnya nggak boleh pengap, belikan AC. Loh, makanya qawwamuna 'alan nisa itu nggak boleh dilupakan. Kadang ini nggak disampaikan kepada seorang laki-laki. Makanya karena kiainya biasanya laki-laki. Itu nggak disampaikan perempuan seperti sawah. Iya, jadi laki-laki ngerti betul ini sawah. Harus benar-benar diperbaiki, tidak boleh kotor, tidak boleh ini. Belikan lipstik yang bagus. Yang kedua, perempuan itu adalah sawah. Sawah harus dipupuk dan selalu ada air biar selalu teduh dan penuh kesuburan. Artinya perempuan tidak boleh kering. Karena perempuan tidak boleh kering, maka perempuan harus selalu senang hatinya. Biar perempuan senang hatinya, laki-laki mesti kasih uang. Nah itu. Ini sebab pembelajaran buat laki-laki ini.